Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya di ruangan Zoom meeting ini dalam kegiatan rutin pelatihan tilawah. Terima kasih juga kepada Kang Fikri Muhammad Azka yang insya Allah sudah siap menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Untuk teman-teman, mungkin silahkan untuk mengajak teman-temannya kembali untuk hadir dalam kegiatan sore hari ini. Baiklah, sambil berjalannya waktu, sekaligus untuk mengefektifkan waktu juga, langsung saja kita masuk ke pematerian. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Kang Fikri Muhammad Azka. Cek, suara saya ada nggak ya? Ada Kang. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa bertemu kembali setelah kemarin pertemuan di hari Selasa kita bertemu dan alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali. Semuanya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan ini untuk senantiasa terus berlanjut dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih istiqomah untuk berlatih dan insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Dan bersyukur juga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan dan diberikan agama yang begitu luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan juga kita sebagai umat Islam senantiasa peduli kepada sesama dan haruslah bersyukur dengan melihat keadaan di Indonesia yang masih aman, damai dan tentram. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang belum bisa merasakan kedamaian, yang belum bisa merasakan keamanan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan senantiasa memberikan bimbingan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita dimulai, mari kita doakan terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesakitannya dengan kesabaran dan memberikannya pahala yang luar biasa atas kesabarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita doakan orang tua kita yang sedang sakit, baik itu kerabat kita maupun orang lain. Mudah-mudahan orang tua yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dan digantikan oleh pahala yang sangat luar biasa atas kesabarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan doakan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita semua, baik itu teman-teman maupun kerabat dan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang luar biasa, memberikan derajat yang tinggi atas segala amalan yang sudah dilakukannya dan mudah-mudahan diterima amal Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita berdoa juga untuk kita semua yang senantiasa masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan tinggi untuk kita semua.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mereview kembali ya sebelum kepada praktek seperti biasa. Saya akan mereview dulu apa yang sudah kemarin saya sampaikan dan mudah-mudahan teman-teman masih mengingat dan alhamdulillahnya apabila teman-teman mencatat dan terus mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa tips untuk membuat suara kita performanya semakin bagus, pernapasan semakin bagus, dan tanpa latihan mungkin itu semua tidak akan pernah didapat oleh kita ya. Tapi setidaknya ketika kita bosan untuk berlatih, maka ada tips yang harus dilakukan ya. Dan tidak harus sih sebetulnya ini sangat dianjurkan apabila teman-teman ingin serius. Yang pertama kemarin saya jelaskan bahwa tips yang pertama itu adalah teman-teman mengisikan air ke dalam gelas ya. Jadi ukuran gelasnya seperti inilah ya. Seukuran ini. Kalau misalkan teman-teman bisa lebih dari satu gelas dengan seukuran tadi, teman-teman boleh mencobanya 1 botol. Kalau misalkan udah kuat, teman-teman bisa ditambah lagi 2 botol ataupun berapa botol semampunya teman-teman. Dan itu dituangkan pada malam hari, teman-teman langsung simpan aja di udara terbuka, di mana udara itu bisa masuk ke dalam air. Nanti kalau misalkan sudah, baru subuhnya ketika teman-teman bangun, sebelum cuci muka, sebelum gosok gigi, sebelum berwudu, teman-teman minum dulu. Nanti setelah diminum, teman-teman mau berwudu, mau gosok gigi atau apapun, itu disilahkan. Nah, itu yang pertama ya. Teman-teman mudah-mudahan mengingat dan mengaplikasikannya. Yang kedua adalah teman-teman makan telur ayam kampung mentah. Jadi yang kuningnya itu ya, yang kuningnya yang bulat, itu dipisahkan dengan putih telur. Putih telurnya teman-teman bisa goreng ataupun bisa jadiin masker, ya masker wajah. Itu sangat berguna, tapi yang jelas di sini saya hanya memberikan tips yaitu kuning telurnya saja. Jadi itu terserah teman-teman nanti kalau misalkan putih telurnya aduh sayang kalau dibuang, ya bisa dipakai buat masker wajah ataupun yang lain atau mau digoreng juga ya silakan. Itu enggak apa-apa. Yang jelas kita manfaatkan kuning telurnya. Nah, yang terakhir adalah digurah ya. Digurah itu kemarin saya sudah jelaskan bahwa tidak disarankan bagi teman-teman yang belum belajar konsisten. Artinya teman-teman yang masih latihannya masih bolong-bolong gitu ya, belum konsisten. Ya saya tidak mengharapkan teman-teman mencoba itu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah konsisten berlatihnya dan udah siap dengan fisik, siap dengan mental, ya itu disilahkan untuk mencoba digurah. Karena seperti apa yang sudah saya jelaskan pada hari-hari kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya, itu pengalaman ketika saya digurah ya 3 kali, itu emang sakit teman-teman. Jadi hidung sakit, terus kepala pusing, dan ya itu semua karena pengorbanan ya. Kalau misalkan kita memang pengen mendapatkan suara yang bagus, di samping latihan teman-teman bisa gunakan cara-cara yang sudah saya berikan tadi. Ya, tapi yang jelas ketiga cara tadi, ketiga tips tadi tidak akan pernah berpengaruh untuk kita kalau misalkan kita tidak latihan. Makanya saya sarankan terus-menerus kepada teman-teman untuk ya berlatih konsisten, berlatih terus-menerus lah. Mau kapanpun, dimanapun itu latihan. Karena memang kuncinya itu adalah kita harus terus melatih. Ya, apalagi teman-teman yang sering suaranya serak, nah itu tanda-tanda pita suaranya beku. Ya, kalau misalkan sudah melewati masa seraknya, pita suara itu akan kembali jernih kembali, akan ya akan lantang kembali terus dan nanti akan lentur dengan sendirinya.
kalau misalkan kita sering latihan. Seperti itu ya. Baik, sekarang buka makronya surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan teman-teman untuk dibuka surat Al-Baqarah ayat 153. Saya izin minum dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ingat ya, untuk makro yang sekarang kita baru mempelajari lagu Bayati. Sekali lagi saya ingatkan bahwa makro yang sekarang kita pelajari itu masih lagu Bayati. Sudah ya, surat Al-Baqarah ayat 153. Sistemnya seperti biasa, saya contohkan, nanti teman-teman ikuti. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjut ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'ud dan bismillah itu adalah lagu Bayati asli. Jadi teman-teman kalau misalkan dirasa informasi ini penting, boleh dicatat. Mudah-mudahan tidak lupa. Kita lanjut lagi ya menuju ke ayat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yuk. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, kemarin saya udah ingatkan pada teman-teman bahwa lagu pada ayat ini itu termasuk ayat koror, itu adalah di mana sebagai permulaan yang nantinya akan menghantarkan pada lagu yang lebih tinggi. Dan di sini dasarnya. Kalau teman-teman sudah memahami bayati koror seperti apa, itu insya Allah kedepannya teman-teman bisa memahami berbagai lagu. Nah, makanya ditekankan untuk pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, itu teman-teman harus faham dan mengerti bagaimana konsep lagu. Ya. Sekali lagi saya contohkan supaya teman-teman lebih mengingat dan lebih paham. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis
بالصبر والصلاة. Yuk, 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Innallaha ma'as sabirin. Yuk, 1, 2, 3. Innallaha ma'as sabirin. Untuk innallaha ma'as sabirin, kemarin saya sudah kasih tahu ya, sudah mengingatkan pada teman-teman bahwa ayat yang ini innallaha ma'as sabirin itu termasuk pada lagu Bayati Nawa tingkatan Husaini. Jadi untuk Bayati Nawa itu sebenarnya banyak ragamnya. Tapi yang saat ini dicontohkan itu adalah lagu Bayati. Lebih mudahnya teman-teman bisa menyebut ini adalah lagu Bayati Husaini. Kalau dirasa teman-teman ini informasi yang sangat penting, teman-teman bisa dicatat ya, supaya tidak lupa. Jadi ini adalah lagu Bayati Husaini. Nah, kita lanjut pada ayat berikutnya ya, supaya teman-teman bisa mengingat berbagai lagu ya, berbagai variasi, supaya teman-teman juga semakin memperluas wawasan. Nah, kita lanjut. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Yuk, 1, 2, 3. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Nah, ini adalah lagu Bayati Jawab. Jadi Bayati itu banyak teman-teman. Tingkatannya itu bermulai dari Bayati Koror tadi. Kalau teman-teman sudah paham bagaimana Bayati Koror, maka pada nada berikutnya teman-teman bisa mengingat. Nah, untuk lagu Bayati sendiri, teman-teman bisa dimulai dari nada yang rendah. Jadi saya contohkan dari ta'ud, bismillah itu semuanya rendah, tapi makin ke sini itu nanti akan dijumpai dengan nada yang lebih tinggi. Makanya teman-teman kenapa saya tidak memberikan hanya prakteknya saja, melainkan saya memberikan tips-tipsnya bagaimana supaya teman-teman bisa menjaga suara itu bisa tetap fit, sebagaimana seperti halnya saya sudah jelaskan pada minggu kemarin, bahwa ketika teman-teman sudah bosan untuk berlatih dan ingin supaya performa suaranya itu semakin meningkat. Nah, makanya lebih baik teman-teman merutinkan jogging atau enggak renang, kayak gitu ya. Karena pengalaman saya ya, ketika saat di Ambon tahun 2012, ketika MTQ nasional, itu tuh sangat berkesan sekali buat saya. Karena
guru saya itu tidak memberikan latihan seperti ini ketika persiapan menuju MTQ waktu di Ambon. Tapi apa yang diberikannya? Yaitu disuruh olahraga, jogging dan renang. Ternyata itu malah memberikan efek yang luar biasa untuk badan. Ketika fit, maka suara pun akan fit. Jadi teman-teman kalau misalkan menjumpai suara teman-teman itu performanya udah kurang baik, nah berarti tubuh teman-teman itu sedang tidak fit. Jadi kalau misalkan suaranya sedang fit, badannya sedang fit, itu biasanya suara juga akan fit. Makanya kalau misalkan teman-teman pengen punya suara yang bagus, yang berkualitas, maka ya, tubuh kita harus dijaga. Dan sangat berpengaruh sekali ya, seperti asam lambung yang naik. Nah, saya kan punya penyakit asam lambung gitu ya. Jadi ketika asam lambung naik itu ya ke suara juga akan berpengaruh menjadi serak juga. Dan cara untuk menetralisirnya itu dengan tadi minum air embun. Teman-teman perluaslah wawasan mengenai olah vokal dan juga wawasan mengenai tajwidnya, itu yang lebih utama. Makhorijul huruf, sifatul huruf dan yang lain-lain, dan pelajari juga seni. Karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan suara terbaik kita, bacaan terbaik dan suara terbaik kita. Jangan sampai kita mengaji itu hanya enak didengar oleh diri kita sendiri, melainkan orang lain pun harus enak gitu ya mendengar. Karena siapa yang membaca dia mendapat pahala, siapa yang mendengarkan dia juga akan mendapat pahala. Orang akan terus mendengarkan apabila suara kita nyaman. Kalau misalkan suara kita ternyata didengar orang itu kurang enak gitu ya, maka orang itu akan semakin malas untuk membaca. Tapi di sini bukan berarti teman-teman harus minder dengan suara yang tidak pede. Nah, itu harus dirubah. Mindset teman-teman terhadap Al-Quran itu harus dirubah. Jangan sampai kita suka bersenandung, kita suka nyanyi, tapi ternyata lupa terhadap seni baca Al-Quran. Ingat, saya kemarin sudah beritahu teman-teman bahwa ketika teman-teman bisa olah vokal mengaji, maka olah vokal nyanyi itu sangat mudah. Asal teman-teman punya niat untuk hal itu. Karena saya tidak kurang suka nyanyi gitu. Lebih fokus ke olah vokal ngaji, dan banyak juga yang suka menyarankan, ayo coba nyanyi, kayaknya bagus. Tapi ya tidak pernah saya coba. Tapi kalau dilihat dari guru-guru saya gitu ya, ketika nyanyi suaranya itu ternyata lebih enak dibandingkan siapa yang pertama kali membuat lagu itu. Justru ustadz saya yang ketika nyanyi membawakan lagu itu lebih enak gitu. Karena memang olah vokalnya itu dari olah vokal ngaji. Olah vokal ngaji itu sangat sangat berpengaruh sekali lah pokoknya terhadap seni-seni suara yang lain. Bahkan teman saya juga ada yang sampai sekarang suka nyanyi seriosa. Itu awalnya bukan dia belajar seriosa, tapi belajarnya dari olah vokal. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus semakin semangat, jangan minder karena sesuatu, apalagi suara saya gak pede. Nah, itu yang harus dirubah. Karena memang berlatih itu berawal dari tidak bisa. Saya juga awalnya ditertawakan, terus disepelekan, dan banyak dieleg gitu. Apalagi pas lomba. Pertama kali saya awal lomba itu dapat juara 2. Kirain saya itu paling bagus. Tapi ternyata ada yang lebih bagus. Dan malah ketika sudah beres lomba ya bukannya di applause gitu, bukannya diapresiasi, tapi malah diketawain sama peserta yang lain. Dan ya itu memang sebuah pengalaman yang nantinya akan menjadi tolak ukur, yang menjadi batu loncatan teman-teman untuk semakin giat belajar kayak gitu. Nah, kita balik lagi ya, bahwa tadi adalah lagu Bayati Jawaban. Sekali lagi supaya teman-teman tetap mengingat, mohon untuk terus diperhatikan dan didengarkan baik-baik supaya teman-teman bisa lebih paham. ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل الله أموات. Yo, 1, 2, 3. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Baik, siapa yang mau mengajukan diri untuk mencoba? Saya gak akan nunjuk ya, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau mencoba, silahkan. Barangkali mau mencoba, boleh. Yuk, silahkan teman-teman yang mau mencoba. Saya kasih kesempatan. Yuk, ada yang mau mencoba? Ada. Minggu kemarin belum ada yang mencoba. Jadi saya berharap minggu sekarang ada yang mau mencoba. Ayo, ada. Kalau tidak ada, sekali lagi saya contohkan supaya teman-teman ada yang berani mau mencoba. Saya contohkan kembali ya dari awal supaya teman-teman merubah pikirannya yang awalnya tidak pede, mudah-mudahan kedepannya pede untuk mencoba. Karena semakin sering mencoba, teman-teman akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, kuat mental, dan yang kedua, lebih cepat bisa dibandingkan teman-teman yang belum mencoba. Sekali lagi saya contohkan ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya mencontohkan ada yang mau mencoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لله أموات. Nah, saya sudah mencontohkan. Apa teman-teman ada yang mau itu laki-laki atau perempuan, saya silahkan. Kalau akan mau mencoba, saya kasih waktu. Ada.
belum ada ya. Kalau misalkan belum ada, kita bareng mencoba lagi dari awal. Yuk kita bareng-bareng ya. Mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yuk bareng. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yuk bareng. 1, 2, 3. Innallaha ma'as sabirin. Amwat. Yuk bareng. 1, 2, 3. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman ada yang mau mencoba, mudah-mudahan ke depannya semakin ada peningkat. Dan niatkan teman-teman untuk memperdalam ilmu Al-Quran, karena seni baca Al-Quran itu akan sangat berguna apabila teman-teman mempelajari dasar dari Al-Quran tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Mungkin untuk pematerian dari saya, ya, sharing dari saya dicukupkan sekian, dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk itu saya serahkan kepada MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidakenakan perilaku ataupun perkataan saya selama menyampaikan materi tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala
kekurangan dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Fikri Muhammad Azka yang telah menyampaikan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya dari Akang Teteh atau teman-teman bisa on mic atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Yo, silahkan, ada yang mau bertanya? Baik, saya ulangi, silakan kepada Akang Teteh dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, boleh on mic atau mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Kalau misalkan malu untuk menyampaikan secara langsung, boleh di komentar. Dan bisa teman-teman yang mau bertanya, kalau misalkan namanya pengen disamarkan juga boleh, disilahkan. Yang penting bertanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Kang, boleh? Oh iya, mangga. Ini siapa ini? Saya Rizky Kang. Oh iya, enggak. Ya izin bertanya Kang, bagaimana gitu caranya supaya kita tuh hafal nadanya Kang? Soalnya yang barusan aja saya tuh kayak hafalnya tuh pas yang awal-awal aja, tapi pas diulang lagi ke yang ayat selanjutnya tuh jadi saya tidak hafal nadanya di mana gitu Kang. Nah, ya. Untuk nada sendiri ya, kita harus tahu dulu nada rendahnya seperti apa. Jadi dari ta'u dan bismillah ini ketika ta'u dan bismillah itu jangan disepelekan. Karena memang kuncinya di situ. Kalau misalkan ta'u dan bismillahnya udah dapat, kita udah inget nih, oh nadanya segini, oh temponya segini, oh ternyata naik turunnya gini. Nah, nanti untuk ke lagu berikutnya teman-teman bisa. Contohnya misalkan kayak gini ya. Saya contohkan dulu ke lagu yang agak rumit supaya teman-teman nanti sedikit-sedikit bisa ngebedain dulu sebelum teman-teman apa ya istilahnya terjun ke dalam. Saya akan berikan dulu perbandingan lagu ya dari lagu sebelumnya menuju ke lagu berikutnya. Misalkan contoh ada lagu yang seperti ini. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Ini lagu yang pertama. Dan yang kedua, ini akan ada perubahan. Nanti teman-teman bisa perhatikan mana bedanya. Yang kedua. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Nah, kita tahu bahwa perbedaannya itu ada di tengah. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menemukan perbedaannya di tengah, hanya bisa mengingat pada awalnya saja, maka teman-teman harus bisa menguasai secara keseluruhan permulaan lagu tersebut seperti apa. Contohnya misalkan gini, karena setiap lagu itu berkesinambungan, maka teman-teman harus diingat dulu dan harus dipahami sedetail-detailnya
bagaimana permulaan lagu tersebut. Contohnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika awalnya segitu dan di akhirnya nadanya segitu, maka ketika pada lagu berikutnya, pada nada berikutnya, itu teman-teman harus menyesuaikan. Nah, contoh yang falas seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gak masuk. Falas masuknya. Nah, teman-teman harus ingat dulu permulaannya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Jadi teman-teman jangan dulu mengingat gimana tengah-tengahnya. Tapi yang jelas untuk mengenali nada, teman-teman harus ingat dulu pada awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Karena sebagaimana ayat yang tadi saya contohkan, itu awal sama akhirnya itu sama. Tapi tengah-tengahnya beda. Nah, ini kita dapat kesimpulan bahwa untuk mengingat nada, tangga nada maupun variasi dan apapun itu, teman-teman harus ingat dulu awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Dan yang menjadi kunci untuk nada berikutnya ada di akhir. Untuk kunci nada di pertengahan seperti apa, itu ada di awal. Jadi teman-teman harus ingat awal dan akhirnya. Gak apa-apa tengahnya mau lurus juga. Tapi yang jelas awal dan akhir itu nadanya kita harus diingat. Supaya pada lagu berikutnya itu kita bisa menerapkan. Nah, yang betul itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Nadanya segitu. Jim. Nah, kita bisa masuk dengan menaikkan sedikit nada atau menyamakan nada tersebut. Contoh kalau misalkan dinaikkan ya nadanya. Bismillah. Nah, segitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita naikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya itu harus sama dengan jim yang tadi. Ke bismillah yang him itu harus sama. Nah, untuk mengenali nada caranya seperti itu. Pada awalnya teman-teman akan kesulitan, tapi kalau misalkan sering kita berlatih, kita akan menemukan nadanya seperti apa. Atau misalkan nadanya pengen disamain, gak mau dinaikin misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi sama. Yang penting gak ada gak kontras gitu. Nada yang ini segimana, nada yang keduanya kemana. Nah, nanti kurang enak didengarnya. Yang jelas teman-teman harus mengingat ya, supaya ingat nadanya kesananya gimana. Awalan dan akhir itu teman-teman harus diingat dulu. Kalau misalkan awalan dan akhir itu udah ingat, kita udah paham komposisi lagunya seperti apa, kita udah tahu, maka nanti insya Allah ke depan itu akan mudah. Itu perlu membiasakan dan feeling yang main, hati yang main. Selain dengan pengalaman gitu ya, kita menentukan nada, hati juga main. Kalau misalkan dirasa, ini nih fals, kita ulang lagi. Yang bahaya itu kita nggak bisa ngebedain mana yang fals, mana yang enggak. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan kita pengen serius belajar, itu harus dihilangkan. Karena nantinya akan mengganggu konsentrasi kita dalam menentukan lagu. Nah, banyak teman-teman saya yang bisa, yang jago gitu. Tapi dia itu nggak bisa ngebedain mana yang fals, mana yang enggak. Sehingga dia nggak bisa ngebentuk lagu sendiri. Cuma bisa ngikutin lagu dari kori siapa. Nah, semakin kita sering jam terbang gitu ya, latihan, itu akan semakin mudah untuk menentukan nadanya segimana, terus ini variasinya kemana, dan yang lain-lain. Itu tentang pengalaman dan latihan. Juga jangan lupa perasaan, pakai feel. Seperti itu ya, mudah-mudahan menambah wawasan. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silahkan. Ya, sama-sama. Baik, Kang. Mungkin selanjutnya ada yang raisen, Kang. Dari Gary Firmansyah, Tamar. Silahkan, Kang Gary. Ya, terima kasih kepada MC. Izin bertanya,
Ya boleh, boleh. Oh iya, kan Akang pernah ngejelasin kan tentang apa sih kayak ngebekam gitu, yang apa sih ngambil darah gitu kan. Nah itu kayak bakal faktor juga sama pernapasan. Nah itu tuh ada ini nggak sih kan kayak kita habis dibekam atau diambil darah kayak gitu yang kayak buat pernafasan itu emang bakal benar-benar gitu Kang. Tapi takutnya tuh Gary juga pernah emang mau nyoba gitu ya Kang ya. Cuman takutnya tuh kayak timbul penyakit atau apa. Soalnya kan sekarang juga ada corona. Nah itu eh, bisa jadi solusi terbaik nggak sih Kang buat pernafasan selain kita berlatih gitu. Ya mungkin itu aja sih Kang. Makasih. Menyarankan dibekam. Nah, halnya teman-teman saya jelaskan mengenai air embun tadi ya. Air embun itu sebetulnya menurunkan asam lambung supaya asam lambung teman-teman tetap netral. Dan asam lambung itu yang membuat suara teman-teman itu jadi serak. Ya. Kenapa jadi jangan terlalu banyak minum yang dingin-dingin, terus yang terlalu panas, yang pedas. Karena itu bisa menaikkan asam lambung. Dan kalau misalkan udah naik, suaranya itu akan berkurang. Nah, kalau untuk bekam, ketika kita membersihkan darah-darah yang kotor, ya, itu akan menggantikan dengan darah yang baru dan juga oksigen yang baru. Kita tahu bahwa darah itu mengandung oksigen ya. Darah itu mengandung oksigen. Nah, kalau misalkan kita membuang darah-darah yang kotor yang mengandung karbon dioksida, itu nantinya akan alveolus itu akan secara otomatis untuk menggantikan oksigen yang baru ke dalam darah yang baru. Nah, dan ini sangat bagus untuk pernapasan kita. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang sering kelelahan, yang sering hahehoh gitu, yang suka sering capek, lelah gitu. Itu bagus untuk dibekam. Tapi yang jelas teman-teman harus memilih tempat bekam yang higienis. Apalagi kita sekarang lagi pandemi gitu ya. Jadi cari bekam-bekam yang higienis. Jangan sembarang tempat gitu ya. Ya misalkan di Gerlong itu suka ada ya yang suka dibekam di di BRC itu ada di Gerlong. Teman-teman bisa mencoba di situ atau misalkan ada teman saya juga yang suka ngebekam gitu. Nah, itu nanti boleh kalau misalkan teman-teman butuh nanti saya bilang ke teman saya gitu. Nah, itu bagus ya untuk pernapasan karena memang menggantikan darah yang kotor dengan darah yang baru nantinya. Plasma darah kita itu akan memproduksi darah baru dari pompa jantung. Itu nanti alveolus itu akan mengirimkan oksigen yang baru. Nah, dengan oksigen yang baru ini pernapasan akan semakin enak lah, semakin segar gitu. Dan ini sangat bagus apabila dikombinasikan dengan berlatih. Tapi ingat juga teman-teman jangan terlalu sering. Karena setiap yang berlebihan itu tentu tidak baik. Begitu pula dengan digurah, lalu embun air, itu harus dibatas lah, jangan terlalu banyak. Nanti kalau misalkan terlalu banyak minum air embun, malah beser misalkan. Atau suka pipis gitu. Dan itu sangat tidak bagus juga gitu ya. Terus makan telur ayam kampung itu kalau berlebihan juga nantinya akan jerawatan, bisulan dan yang lain-lain lah. Kayaknya harus tetap dijaga lah, jangan terlalu berlebihan. Dan itu sangat bagus ya. Jadi bekam itu sangat bagus. Asalkan kita tetap terus latihan dan diatur, jangan terlalu sering. Karena nanti kalau misalkan darah kita semakin semakin terus dikeluarkan gitu, takutnya yang bersihnya juga malah keluar dan akhirnya kita kurang darah. Dan ini takut sekali. Ya pokoknya kembali lagi pada diri kita yang harus menghindari berlebihan. Kalau misalkan kita terlalu terlalu terobsesi gitu, pengen bagus di suaranya. Terus kita digurah sampai akhirnya lendir yang ada dalam tenggorokan dan pernapasan kita malah berkurang. Dan ini malah menjadi kering. Akhirnya nanti radang tenggorokan dan pernapasan. Ya seperti itu. Mudah-mudahan menambah wawasan.
Kang Idi, ini ada yang ingin bertanya lagi? Lanjut atau gimana, Kang? Ya boleh, silahkan. Silakan kepada Sinta. Iya baik, terima kasih kepada MC ya sudah mempersilahkan. Bismillah Kang izin bertanya. Ya boleh. Kan waktu itu Kang pernah menjelaskan tentang teknik pernapasan sebelum baca gitu ya. Nah, tapi kadang Cinta tuh kalau pas napas malah nggak kuat sampai akhir ayat. Tapi kalau nggak napas malah kuat. Nah, menurut Akang gitu, itu tuh bagaimana dan teknik pernapasan yang baik sebelum baca itu seperti apa gitu. Kadang suka malah nggak kuat ketika mau coba napas di awal, pas sampai akhir ayat nggak kuat, tapi pas nggak napas malah kuat gitu. Nah itu aneh gitu. Itu kan Iya. Nah, ini berarti ada yang salah teknik pernapasannya. Kadang ada yang ketika kita mencoba sesuatu yang baru, itu jantung berdebar-debar. Misalkan gini, teman-teman itu ingin mencoba dari sesuatu yang awalnya teman-teman nggak mencoba. Itu malah berdebar-debar jantung. Salah satunya dengan mencoba teknik baru. Jadi teman-teman nggak akan langsung dapat teknik yang bagusnya itu seperti apa. Tapi teman-teman harus terus mencoba. Karena itu ada sebuah proses di mana yang harus dilewati sama teman-teman. Gak mungkin ada sesuatu proses itu langsung dapat. Pasti ada yang menghalanginya dulu. Nah, tadi ketika siapa itu Sinta ya, misalkan mencoba yang awalnya itu belum pernah dicoba, gak napas tapi kok kuat, ketika napas malah jadi gak kuat. Nah ini berarti ada yang salah. Biasanya pompa jantung itu belum terbiasa. Kalau misalkan kita tidak terbiasa menahan napas, nah pompa jantung itu belum terbiasa, makanya berdebar-debar tidak sesuai dengan temponya. Saya dulu seperti itu ketika awal-awal mencoba, karena belum terbiasa. Nah, kita harus membiasakan jantung kita itu supaya mengenal teknik baru ini. Nanti kalau sudah mengenal itu akan semakin rileks. Sebagaimana halnya ada seorang muazin misalkan, dia baru pertama kali dicoba untuk adzan Jumat. Yang biasanya misalkan adzannya ngumpet, tapi sekarang misalkan adzan Jumat harus di depan jemaah. Itu akan berdebar-debar. Nah, demam panggung itu bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat kita malu, membuat kita deg-degan, takutnya tidak sesuai ekspektasi. Enggak, bukan hanya itu saja. Tapi ketika mencoba sesuatu hal yang baru pun, itu akan terjadi demam panggung, baik disadari maupun tidak. Jadi ketika teman-teman ada yang merasakan sama, kok ketika nafas kita malah gak kuat, dan ketika kita tidak nafas itu kuat, nah itu teman-teman sedang mengalami demam panggung, atau misalkan secara alamiahnya itu adalah jantung yang belum membiasakan diri. Kalau misalkan jantung sudah terbiasa dengan teknik yang sudah saya berikan, itu insya Allah akan bisa. Karena saya juga sebelum teman-teman menanyakan hal ini, saya sudah mengalaminya. Jadi dulu juga saya seperti itu. Ketika diberikan teknik baru, pernapasan seperti itu, apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman, itu nggak kuat. Kok jadi malah gini gitu, kok jadi gak kuat, yang pada awalnya kuat tapi kok sekarang jadi gak kuat. Karena itu ada teknik baru yang kita coba, dan itu perlu membiasakan untuk bisanya. Nah, teknik pernapasan yang sudah saya berikan itu tentu adalah teknik terbaik untuk teman-teman bisa coba, karena memang teknik ini saya dapatkan dari guru saya. Guru saya dapat dari gurunya dapat dari gurunya, dan mudah-mudahan itu akan menjadi menjadi sesuatu yang baik kepada kita semua apabila kita konsisten berlatih. Nah, sekali lagi, teknik pernapasan itu perlu membiasakan diri. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, maka yang terjadi ya seperti tadi, kita mencoba kok ternyata nggak nyampe. Tapi ketika kita tidak menggunakan teknik itu, kita bisa. Ya karena kita kebiasaannya tidak menggunakan teknik itu, makanya kita terbiasa. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teknik tersebut dengan membiasakan, nantinya nafas kita, volume nafas kita akan lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan seperti biasanya.
Tapi dengan catatan kita harus sering latihan. Latihan itu akan membiasakan diri kita. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah dilalui. Gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan wawasan. Terima kasih Kang. Nah Kang, karena tidak ada lagi yang bertanya dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih baik diakhiri atau bagaimana Kang? Ya silahkan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman untuk terus berlatih. Saya akan terus mengingat tanpa bosan untuk terus berlatih karena memang risikonya kalau teman-teman mengikuti pelatihan, sudah niat mengikuti, ingin tahu tilawah seperti apa. Jangan hanya sekedar taunya aja, tapi itu harus dilatih. Karena memang berlatih itu sangat penting. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai, maka ya harus berlatih. Dan ketika berlatih itu akan membiasakan diri kita menggapai hal-hal yang baru, bersahabat dengan hal-hal yang baru. Lalu setelah tahu hal-hal yang baru, maka akan mendapatkan juga yang baru. Begitu pula dengan proses-proses berlatih menggapai sesuatu, baik itu tilawah, baik itu misalkan mempelajari ilmu agama yang lain atau ilmu dunia yang lain, itu akan sangat berkesan untuk diri kita ketika sudah mendapatkan hasil yang baik. Semua hal itu didapat dengan berlatih. Makanya saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan teman-teman terus berlatih. Gitu. Ya sudah dari saya. Silahkan apabila MC ingin menutup. Alhamdulillah, kegiatan pelatihan tilawah kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kang Fikri Muhammad Azka yang sudah memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Nah, saya selaku moderator dan juga MC pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.